Memperingati Hari Nusantara tahun 2024, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung menggelar forum diskusi terkait benih-benih lobster ilegal dan perlindungan hukum bagi nelayan, sekaligus pembubaran Panitia Rapat Kerja Daerah 1 HNSI Provinsi Lampung yang digelar di Pulau Pasaran beberapa waktu lalu. Forum diskusi bertempat di kantor DPD HNSI Provinsi Lampung di Jalan Agus Salim Kaliawi, Kota Bandar Lampung. Diskusi dimoderatori Usman Afandi selaku Wakil Bendahara DPD HNSI Provinsi Lampung, dan diisi oleh keynote speaker Kusairi Suwandi yang juga Ketua Umum DPD HNSI Provinsi Lampung. Diskusi dimulai setelah pembubaran Panitia Rakerda 1 DPD HNSI Lampung yang dipimpin langsung Kusairi Suwandi selaku Ketua DPD HNSI Lampung. Dalam sambutannya, Kusairi Suwandi Ketua Umum DPD HNSI Lampung sekaligus keynote speaker menjelaskan, diskusi yang digelar berangkat dari beberapa pengalaman nelayan yang pernah mengalami masalah penyelundupan BBL. Menurutnya, perlu adanya sinergitas antara penegak hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan nelayan yang diadvokasi oleh HNSI, sehingga nelayan lebih mengetahui aspek hukum dan peraturan pemerintah. Salah satu isu yang diangkat dalam forum yakni penegakan hukum penangkapan oleh aparat kepolisian Dirpoler, Angkatan Laut dan Satgas Kementerian Kelautan Perikanan terkait penyelundupan baby lobster. Diskusi juga berlangsung dengan tanya jawab antar peserta dan masyarakat perwakilan nelayan Lampung yang berlangsung dengan seru. Kenapa hari ini para pelaku BBL ilegal itu masih marak di Lampung? Kalau kita lihat selama ini juga informasi yang dilakukan oleh LBH HNSI Provinsi Lampung, karena itu tidak terlepas dari yang pertama terkait dengan harga eceran terendah, penetapan harga yang dilakukan secara prosedur itu kurang menguntungkan bagi nelayan penangkap BBL itu sendiri. Dan satu sisi juga ketika menyetor ke KUB atau koperasi yang memiliki izin kuota penangkapan itu sendiri, itu tidak berkesinambungan. Katakanlah 1 bulan berjalan, kadang 2 bulan tutup, begitupun seterusnya. Oleh karenanya kami berharap ini kalaupun memang serius dalam pencegahan penyelundupan BBL ilegal, tentunya harus juga ada upaya perbaikan, terutama dari pemerintah daerah, dalam ini dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Artinya apakah upaya sosialisasi aturan-aturan regulasi itu sudah dilakukan secara optimal dan maksimal, dan juga apakah sudah ada upaya evaluasi terkait dengan maraknya tindak pidana BBL ilegal ini sendiri. Kami berharap dan mendukung sebenarnya terkait dengan upaya pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh aparatur penegak hukum melakukan pencegahan penyelundupan BBL ilegal dalam rangka untuk peningkatan PNPB ataupun retribusi, tapi juga harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola yang tentunya ini menjadi kapasitas Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung khususnya, atau juga dari Kementerian Kelautan Perikanan RI pada umumnya. Karena yang jelas masalah HET, masalah berkesinambungan PO yang harusnya KUB atau kelompok koperasi yang bisa melakukan pengiriman ke BLU perikanan budidaya harus berkesinambungan. Dan kami juga berharap adanya keterbukaan terkait dengan keuntungan yang dilakukan oleh BLU perikanan budidaya dalam hal ini yang dalam keputusan Kementerian Kelautan Perikanan yang dalam hal ini bisa melakukan upaya penjualan ke luar negeri. Inilah yang kami harapkan untuk bisa sama-sama kita menjaga sumber daya kelautan perikanan khususnya BBL yang ada di Provinsi Lampung, tentunya bisa berdampak untuk meningkatkan PAD bagi daerah Provinsi Lampung sendiri, atau juga PNPB bagi negara, dan juga bisa berdampak untuk kesejahteraan masyarakat nelayan yang tentunya sangat berharap dengan BBL yang ada khususnya di Kabupaten Pesisir Barat ya. Di tempat terpisah, Bendahara Umum DPD HNSI Lampung Jeffrey Arya mengungkapkan, terkait hasil diskusi nantinya dapat menjadi bahan tambahan dari Rakerda 1. Dia mengungkapkan,
Hasilnya nanti akan direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait, yang harapannya HNSI dan pemerintah dapat bersinergi mewujudkan ketahanan pangan dan energi bagi masyarakat khususnya nelayan. Acara tersebut juga diisi sosialisasi asuransi mikrobahari bagi masyarakat khususnya nelayan. Hadir dalam acara tersebut, segenap pengurus DPD HNSI Provinsi Lampung, DPC HNSI Kota Bandar Lampung, LBH HNSI Lampung, Radio Rapi Kota Bandar Lampung, perwakilan asuransi Askrindo, tokoh masyarakat dan nelayan. Terciptanya diskusi pada hari ini adalah melihat kejadian atau fenomena makin maraknya penegakan hukum terkait pelanggaran atau tindak pidana pada BBL ilegal. Ya, ini yang dilakukan oleh tentunya oleh nelayan ataupun penampung-penampung itu sendiri. Nah, pada fakta yang kami alami ketika melakukan pendampingan terhadap nelayan, justru penegakan hukum ini hanya menyentuh mereka yang sebagai pekerja-pekerja di bawah. Nah, pemilik modal sampai ke atas secara sistematisnya nggak pernah tersentuh. Ini yang yang terbuka di persidangan. Nah, harapan kami, kenapa fenomena ini terjadi? Apakah penegakan hukum ini sudah dilakukan secara komprehensif, mulai dari atas sampai ke bawah, atau memang penegakan hanya instan seketika akan dilakukan hanya ini penegakan hukum akan nampak seperti itu. Nah, harapan kami dengan adanya diskusi ini adalah penegakan hukum ini didasari adalah regulasi yang sudah ada, tentunya tanpa tebang pilih. Artinya dilakukan secara komprehensif dan benar, dan tidak menyasar hanya pada nelayan-nelayan kecil dan pekerja-pekerja daripada BBL itu sendiri. Nah, menjadi pertanyaan juga dalam ruang diskusi ini adalah ketika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum itu terjadi terus dan berulang terus, tentu akan menjadi secara filosofis menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi terus sementara regulasinya ada. Nah, berarti kita coba membuka ruang pemikiran bahwa kenapa ini sampai terjadi terus. Apakah ada regulasi yang kurang tepat, ataukah memang ada evaluasi terhadap penegakan hukumnya itu sendiri atau regulasinya sendiri. Nah, itulah diskusi pada siang hari ini. Kita mampu membuat kesimpulan-kesimpulan yang nanti mungkin akan kita teruskan, akan kita kepada stakeholder dan juga kepada lembaga-lembaga yang terkait, yang berkepentingan. Nah, demikian bisa saya sampaikan dari LBH HNSI Provinsi Lampung. Terima kasih. Dari Kota Bandar Lampung, Tim Liputan melaporkan. HNSI Jaya, Jaya, Jaya.